Halo anak-anakku yang baik, selamat pagi, salam jumpa, salam sehat dari ibu ya nak. Tetap semangat ya anakku. Ya, tetap lakukan hal-hal yang baik dalam hidupmu, rajin berdoa, rajin belajar. Jangan malas-malas ya nak. Buktikan bahwa dirimu adalah seorang anak yang baik. Oke anak-anakku yang baik, sebelum belajar mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu sehingga kami masih dalam keadaan sehat dan kami masih dapat belajar hari ini dengan baik. Semoga ya Bapa, kami mampu memberi keselamatan kepada sesama kami dan kami mampu mengubah diri kami yang tidak baik menjadi yang baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu yang baik, mari kita mulai pembelajaran kita ya. Pada minggu yang lalu masih ada yang mengingat nak, ya minggu yang lalu itu bahwa Yesus sang pemberi pengampunan. Maka sekarang kita melihat Yesus memanggil orang yang berdosa. Ya, anak-anakku yang baik, pada zaman Yesus ya terjadi perbedaan-perbedaan martabat seorang terhadap yang lain. Ya. Perbedaan itu disebabkan pekerjaan oleh seseorang, pekerjaan setiap seorang. Contoh Zakeus. Zakeus itu adalah pemungut cukai, ya, pemungut bea. Maka orang beranggapan bahwa itu adalah orang yang sangat berdosa. Pemungut cukai dan bea itu sama dengan orang yang korupsi. Ya, maka pada zamannya Yesus mereka mengelompokkan itu bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, ada juga kisah si baik dan si jahat yang boleh kamu baca nanti, ada di bukumu. Di sana dikatakan bahwa kisah si jahat itu mempengaruhi si baik, tetapi si baik ini tetap setia dengan pendiriannya. Dan akhirnya memang si jahat ini berbuat jahat, membunuh si baik ini dari belakang karena mereka ingin memiliki atau merampas atau ingin sesuatu yang emas yang ada dalam cerita itu. Tetapi si baik mengatakan itu tidak baik, itu bukan milik kita, tetapi milik orang. Tapi si jahat ini, dia menganggapan biar sama aku semua ini, maka dia membunuh si baik dari belakang. Tetapi akhirnya si jahat di penjara, dia merubah semua sikapnya selama dia di penjara, dan akhirnya si baik ini mengunjungi si jahat di dalam penjara. Sangat terkejut si jahat ini karena dia menyangka si baik itu sudah mati, dia bunuh. Memang di dalam penjara si jahat ini selalu ya merefleksikan, menyadari segala perbuatannya sehingga dia mau bertobat. Saat melihat si baik dia sangat terkejut. Kan saya sudah membunuhmu, iya. Waktu kamu membunuhku ada orang menyelamatkanku dan akhirnya aku disembuhkan. Oke, marilah sekarang aku akan menyelamatkanmu dari penjara karena aku sangat menyayangimu. Itulah sifat si baik. Kita lihat kembali bahwa Yesus itu datang untuk memanggil orang yang berdosa. Jangan salah berdosa laku supaya dipanggil, jangan. Maksudnya di situ bahwa Yesus ingin kita bertobat. Kita menyadari segala perbuatan kita. Maka dia memanggil kita, memanggil namamu satu-satu. Ya, anak ibu kelas 5 ya. Aku memanggilmu Hosea. Aku menegurmu Dini. Aku menegurmu. Siapa lagi nama anak-anak ibu? Semua nama anak-anak ibu kelas 5 dipanggil Tuhan jika berbuat salah dan akhirnya mau bertobat. Dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 itu menceritakan tentang Zakeus. Dari awal tadi ibu bilang bahwa Zakeus ini adalah pemungut cukai dan orang beranggapan bahwa dia adalah pendosa berat. Tetapi saat Yesus lewat dari situ, si Zakeus ini orangnya pendek, ya, pendek sekali sehingga dia memanjat pohon untuk melihat Yesus. Yesus melihat usaha Zakeus ini. Zakeus, turunlah, aku akan menumpang di dalam rumahmu dan rumahmu akan memperoleh keselamatan. Maka Yesus menumpang di rumah Zakeus, memberkati Zakeus dan memberkati seisi rumah Zakeus, dan Zakeus berjanji untuk memulangkan apa yang pernah dirampasnya dari orang-orang. Maka jadilah seperti Zakeus. Dia mau melihat Yesus, dia mau menyambut Yesus, dan akhirnya dia
bertobat dari perbuatannya. Anak-anak ibu yang baik, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari semua kesalahan kita, dan marilah seperti Sakeus menyambut Yesus di hati dan di rumahnya. Sekian dan terima kasih.